Selamat datang di channel Cermin Sukses. Channel yang membahas tentang tips dan mindset kebebasan finansial. Pada video kali ini, kami akan membahas tips dan strategi investasi untuk pemula. Jika Anda baru memulai perjalanan investasi, video ini sangat cocok untuk Anda. Yuk, kita mulai. Mengapa penting untuk berinvestasi? Dengan berinvestasi, Anda bisa membuat uang Anda bekerja untuk Anda dan mencapai tujuan keuangan Anda lebih cepat. Berinvestasi bukan hanya tentang meningkatkan kekayaan, tetapi juga tentang memastikan masa depan finansial yang lebih baik dan aman. Dengan memahami pentingnya investasi dan menerapkan strategi yang tepat, Anda bisa meraih banyak manfaat dan mencapai tujuan keuangan Anda. Pertama-tama, mengapa kita harus berinvestasi? Inflasi membuat nilai uang kita berkurang dari waktu ke waktu. Dengan berinvestasi, kita bisa mengalahkan inflasi dan menumbuhkan kekayaan kita. Selain itu, investasi membantu kita mempersiapkan masa depan, seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah impian. Sebelum Anda mulai berinvestasi, penting untuk memahami berbagai jenis investasi yang tersedia. Berikut beberapa yang paling umum. Saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda membeli bagian dari perusahaan tersebut dan menjadi salah satu pemiliknya. Saham sering disebut juga sebagai ekuitas. Saham adalah alat investasi yang penting dan populer, menawarkan potensi keuntungan yang signifikan serta hak kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Namun, saham juga datang dengan risiko yang harus dipahami dan dikelola dengan hati-hati. Sebagai bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi, saham bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang mewakili pinjaman dari investor kepada penerbit, yang biasanya adalah perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain. Ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian nilai nominal prinsipal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Obligasi adalah alat investasi yang menawarkan pendapatan tetap dan keamanan relatif, menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan diversifikasi dalam portofolio mereka. Namun, seperti semua investasi, obligasi datang dengan risiko yang perlu dipahami dan dikelola. Dengan memahami karakteristik dan dinamika obligasi, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek tersebut bisa terdiri dari berbagai aset seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari berbagai instrumen keuangan lainnya. Tujuan reksadana adalah untuk memungkinkan investor kecil atau individu memperoleh keuntungan dari diversifikasi dan manajemen profesional yang biasanya hanya tersedia bagi investor besar. Reksadana adalah instrumen investasi yang memberikan akses ke portofolio terdiversifikasi dan manajemen profesional dengan modal relatif kecil. Dengan memahami karakteristik, keuntungan, dan risikonya, reksadana bisa menjadi pilihan yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Properti. Investasi properti adalah pembelian, kepemilikan, manajemen, penyewaan, dan/atau penjualan real estate tanah dan bangunan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi properti bisa berupa properti residensial rumah, apartemen komersial perkantoran, toko, industri, gudang, pabrik, atau lahan kosong. Investasi properti adalah salah satu cara yang populer dan potensial untuk menumbuhkan kekayaan. Dengan menawarkan pendapatan pasif, apresiasi nilai, dan diversifikasi, properti bisa menjadi bagian penting dari portofolio investasi. Namun, investor harus memahami risiko yang terkait dan mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Setiap jenis investasi memiliki risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda, jadi penting untuk memahami karakteristiknya. Berikut beberapa tips untuk memulai investasi. Tentukan tujuan keuangan Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan investasi Anda? Tujuan ini akan membantu Anda menentukan jenis investasi yang tepat. Menentukan tujuan investasi adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan karena akan memandu strategi investasi Anda dan membantu mengukur kesuksesan. Tujuan investasi bisa bervariasi tergantung pada individu, tetapi biasanya mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu,
serta mempertimbangkan toleransi risiko Anda dapat membuat rencana investasi yang efektif dan menavigasi perjalanan keuangan Anda dengan lebih baik. Monitoring dan penyesuaian berkala memastikan bahwa rencana Anda tetap sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Pahami profil risiko Anda. Profil risiko adalah penilaian terhadap kemampuan dan kenyamanan seorang investor dalam menghadapi risiko investasi. Apakah Anda tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif? Memahami profil risiko sangat penting karena akan memandu dalam memilih jenis investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan. Dengan mengetahui tingkat toleransi risiko Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana, memilih instrumen yang sesuai, dan mengatur strategi yang membantu mencapai tujuan keuangan Anda dengan kenyamanan dan keyakinan. Ingat bahwa profil risiko Anda dapat berubah seiring waktu, jadi penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan portofolio Anda sesuai kebutuhan. Mulailah dengan dana yang Anda siapkan. Memulai investasi dengan dana yang disiapkan adalah langkah awal yang baik dalam memulai perjalanan investasi. Dana ini merupakan sumber dana yang telah Anda sisihkan khusus untuk tujuan investasi, dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti tabungan pribadi, pendapatan bulanan, atau dana darurat. Jangan gunakan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Menggunakan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat untuk investasi dapat membawa risiko keuangan yang tidak perlu. Dana darurat diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat atau situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan yang buruk, atau perbaikan mendadak di rumah. Menginvestasikan dana darurat berarti Anda mungkin akan kesulitan mengakses uang tunai ketika Anda benar-benar membutuhkannya, atau bahkan harus menjual investasi dengan harga yang mungkin lebih rendah daripada saat Anda membelinya. Jadi, ketika Anda memulai investasi, pastikan untuk menggunakan dana yang memang tersedia dan tidak akan mengganggu kebutuhan dasar Anda. Ini termasuk memastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi pengeluaran rutin Anda selama beberapa bulan, serta mempertimbangkan kebutuhan mendesak lainnya yang mungkin timbul. Dana investasi sebaiknya berasal dari sumber-sumber lain seperti tabungan khusus untuk investasi, pendapatan tambahan yang tidak diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, atau bonus yang tidak terduga. Dengan menggunakan dana yang Anda siapkan khusus untuk investasi, Anda dapat lebih tenang secara finansial dan fokus pada pertumbuhan dan pengelolaan portofolio Anda tanpa harus khawatir tentang mengganggu kestabilan keuangan Anda yang mendasar. Diversifikasi. Diversifikasi adalah proses menyebarkan investasi Anda ke berbagai aset untuk mengurangi risiko. Dengan tidak menempatkan semua dana Anda dalam satu jenis aset, Anda mengurangi risiko kerugian besar jika satu aset tersebut mengalami penurunan nilai. Diversifikasi dibagi jadi beberapa jenis yaitu: diversifikasi aset dengan cara membaginya berdasarkan asetnya berupa saham, obligasi, reksadana, properti dan komoditas atau koleksi. Diversifikasi geografis dibagi berdasarkan letak geografisnya lokal atau internasional. Diversifikasi sektor dibagi menjadi sektor industri, kesehatan, keuangan, energi dan konsumsi. Dengan memahami berbagai cara untuk mendiversifikasi portofolio Anda dan menerapkan strategi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda dapat mencapai keseimbangan yang baik dalam investasi Anda. Pelajari dan tetap terinformasi. Dunia investasi terus berubah, jadi penting untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Sekarang, mari kita bahas beberapa strategi investasi yang cocok untuk pemula. DCA, Dollar Cost Averaging. Dollar Cost Averaging, DCA, adalah strategi investasi di mana Anda menginvestasikan sejumlah uang yang tetap secara berkala, tanpa memperhatikan fluktuasi harga aset tersebut. Tujuan dari Dollar Cost Averaging adalah untuk mengurangi dampak volatilitas pasar dan risiko berinvestasi seluruh jumlah pada satu waktu yang mungkin tidak menguntungkan. Meskipun mungkin tidak selalu memberikan keuntungan tertinggi, strategi ini cocok bagi investor yang ingin mengurangi risiko timing pasar dan mengelola investasi secara lebih teratur. Seperti halnya semua strategi investasi, penting untuk memahami tujuan keuangan Anda dan mempertimbangkan toleransi risiko sebelum memutuskan untuk menggunakan DCA. Reinvestasi dividen. Reinvestasi dividen adalah strategi di mana dividen yang diterima dari investasi saham atau reksadana tidak diambil sebagai pendapatan tunai, tetapi digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham atau unit reksadana. Strategi ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan bunga majemuk dan dapat meningkatkan nilai investasi dari waktu ke waktu.
Reinvestasi dividen adalah strategi investasi yang efektif untuk meningkatkan nilai portofolio secara bertahap melalui efek bunga majemuk. Dengan reinvestasi dividen, Anda dapat membeli lebih banyak saham atau unit reksadana tanpa mengeluarkan uang tambahan, yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan investasi Anda dalam jangka panjang. Namun, penting untuk mempertimbangkan tujuan keuangan, kondisi pasar, implikasi pajak, dan kebijakan perusahaan atau reksadana sebelum memutuskan untuk menggunakan strategi ini. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah strategi investasi yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai aset dalam jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuan utama dari investasi jangka panjang adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan modal melalui akumulasi keuntungan dan bunga majemuk, serta untuk mencapai tujuan keuangan yang signifikan seperti pensiun, pembelian rumah, atau pendidikan anak. Dengan memanfaatkan bunga majemuk, mengurangi risiko volatilitas, dan tetap disiplin dalam berinvestasi, Anda dapat mencapai hasil investasi yang memuaskan. Pilih instrumen investasi yang terdiversifikasi. Misalnya, reksadana atau ETF yang mencakup berbagai saham atau obligasi. Reksadana menawarkan diversifikasi yang luas karena mereka biasanya memiliki portofolio yang terdiri dari banyak aset berbeda. Sedangkan ETF menawarkan diversifikasi yang baik dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas perdagangan seperti saham. Tidak ada yang ingin rugi dalam investasi. Berikut beberapa kesalahan umum yang harus Anda hindari. Tidak melakukan riset. Jangan berinvestasi hanya berdasarkan tips dari orang lain tanpa memahami instrumen investasi tersebut. Investasi tanpa riset yang memadai dapat membawa berbagai resiko dan konsekuensi serius. Riset adalah proses kritis untuk memahami aset yang Anda beli, pasar tempat Anda beroperasi, serta risiko dan peluang yang mungkin dihadapi. Mengabaikan riset dapat menyebabkan kehilangan modal, pengambilan keputusan yang buruk, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan pasar. Dengan melakukan riset yang cermat dan komprehensif, Anda dapat membangun portofolio yang lebih kuat dan mencapai tujuan keuangan Anda dengan lebih efektif. Panik saat pasar turun. Kepanikan saat pasar investasi turun adalah respons umum bagi banyak investor, terutama bagi mereka yang baru memasuki dunia investasi. Namun, merespons dengan panik dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional dan merugikan. Mengelola kepanikan saat pasar investasi turun memerlukan disiplin dan strategi yang baik. Dengan memahami siklus pasar, tetap fokus pada tujuan jangka panjang, diversifikasi portofolio, dan menghindari keputusan emosional, Anda dapat mengurangi dampak negatif dari penurunan pasar. Latih disiplin emosional dan konsultasikan dengan penasihat keuangan untuk memastikan bahwa Anda tetap pada jalur yang benar menuju kesuksesan investasi. Mengabaikan diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset dan instrumen. Mengabaikan diversifikasi bisa sangat berisiko dan dapat mengakibatkan konsekuensi finansial yang serius. Berinvestasi dengan uang pinjaman. Menggunakan uang pinjaman untuk berinvestasi berarti Anda harus membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunganya, terlepas dari hasil investasi Anda. Jika investasi tidak berjalan sesuai rencana dan Anda mengalami kerugian, Anda tidak hanya kehilangan uang yang diinvestasikan tetapi juga harus membayar utang. Berinvestasi dengan uang pinjaman adalah strategi berisiko tinggi yang memerlukan pertimbangan matang dan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan risiko yang terlibat. Meskipun potensi keuntungan bisa lebih besar, risiko kerugian dan tekanan finansial juga jauh lebih tinggi. Sebaiknya, investor pemula menghindari strategi ini dan fokus pada investasi dengan modal yang mereka miliki. Jika Anda memutuskan untuk mengambil pinjaman untuk berinvestasi, pastikan Anda memiliki rencana yang solid, memahami semua risiko, dan mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan. Terima kasih telah menonton. Semoga tips dan strategi ini bermanfaat untuk Anda yang baru memulai investasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten bermanfaat tentang keuangan dan investasi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.